Ketika roh menantikan doa dari anaknya, roh akan menunggu dan terus menunggu. Tapi jika anak-anaknya tidak mengirim doa, maka roh akan menangis dan menangis. Kasihan ibu bapakmu, udah capek-capek besarin kamu, tapi kamu tidak tahu balas budi ke orang tuamu. Sungguh, kamu anak yang durhaka kepada orang tua. Wahai saudara-saudaraku, ingat dan bayangkanlah ibu bapakmu yang merawat kamu sewaktu kamu masih kecil. Mereka merawat kamu sampai tidak tahu waktu. Itu demi kamu. Wahai saudara-saudaraku, di saat engkau mau tidur, bayangkan ketika orang tua kamu melahirkan kamu, betapa sakitnya dia. Dia merawat kamu, dia membersihkan kotoranmu, dia memandikan kamu, dan yang lebih mengharukan lagi, di saat waktu tengah malam, waktu enaknya tidur, kamu menangis. Bangunlah sang ibu untuk menyusuimu. Dan seorang ayah, dia bekerja untuk menghidupimu. Dia banting tulang kerja apa dia tidak peduli. Yang penting halal dan bisa menghidupi istri dan anaknya. Bayangkan itu saudara-saudaraku. Tapi setelah kamu besar, kamu lupa akan pengorbanan ayah dan ibumu. Kamu marah-marahin ayah ibumu, kamu sia-siakan ayah ibumu, bahkan engkau siksa batinnya dengan kelakuan busukmu. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Kalian tahu, orang tua itu tidak minta yang mewah-mewah. Yang dipinta orang tua hanya doa setelah mereka mati nanti. Ingatlah saudaraku, hanya doamu yang diharapkan oleh orang tuamu nanti. Hanya doa-doa itu saudaraku. Roh pun menangis, menunggu dan terus menunggu. Akhirnya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, roh pun pulang ke rumah untuk melihat sedang apakah anak-anak mereka di sana. Setelah roh tahu keadaan yang ada di rumah,
Roh pun menangis. Roh pun menangis terseduh-seduh melihat anaknya. Ternyata selama ini anaknya berfoya-foya, bersenang-senang dengan teman-temannya. Menangislah sang ahli kubur. Dia menangis dan menangis. Terasa roh ini sudah tidak kuat menahan melihat anaknya seperti itu. Saudara-saudaraku, dikala kita masih hidup, bimbinglah anak kita ke jalan Allah, ke jalan yang benar, supaya dia selalu ingat nanti di saat kita sudah mati, dia ingat kita dan mendoakan kita. Jangan sampai anak kita biarkan tanpa pendidikan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa anakku. Semoga Allah memberikan hidayah kepada anakku untuk selalu ingat kepadaku dan memberikan doa setiap habis sholat. Ya Allah, bukakanlah pintu hidayah buat anakku, biar saya tidak menangis di sana, biar saya tidak merasa kesakitan di sana. Hanya doa-doamu yang bisa memberikan kenyamanan bagiku. Hanya doa-doamu, Nak. Setelah itu roh pulang dalam keadaan menangis, dan dia kembali ke kubur. Setelah itu sang roh terus menanti dan menanti doa anaknya. Semoga anaknya diberi hidayah oleh Allah dan disadarkan dan ditobatkan untuk selalu mengingat kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Ya Allah, berikanlah hidayah-Mu ya Allah. Berikanlah hidayah-Mu ya Allah. Yeni, tega kamu sama aku dan ibumu. Kami di sini sangat menunggu doamu, tapi tak kunjung datang doamu, Nak. Kamu lupa sama aku dan ibumu sekarang. Dulu kamu kecil, aku yang besarin kamu. Aku kerja siang malam untukmu. Inikah balasanmu pada kami di saat kami sudah mati? Andai kami bisa kembali ke dunia, akan kuhilangkan hartaku jika kamu lupa sama aku dan ibumu seperti ini, Nak. Kami di sini sangat menunggu doa-doamu, Nak. Doakan kami, Nak. Doakan kami, Nak. Nak, aku minta doamu, Nak. Apa kamu lupa sama aku, Nak? Kalau kamu ingat sama harta tinggalanku, semestinya kamu harus ingat sama aku, Nak. Aku tidak minta apa-apa darimu, Nak. Aku hanya minta doa setelah kamu selesai sholat. Dan sempatkanlah setiap Kamis malam Jumat datang ke rumahku dan bersihkan tempatku, Nak. Itu aja yang aku minta, karena di sini tidak enak jika tidak membawa bekal, Nak. Bekalku hanya kebaikan dan doa-doamu, Nak. Doakan kami, Nak. Doakan kami, Nak.